Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituennya masing-masing. Sebanyak 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara telah menyampaikan laporan hasil resesnya. Laporan reses itu dibacakan langsung oleh perwakilan anggota Dewan Sadirman di Aula DPRD Kabupaten Lombok Utara pada Selasa kemarin. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh pimpinan sidang tadi, bahwa sebuah kewajiban buat kita untuk menyampaikan hasil reses kita, wabil khusus hasil reses pada masa sidang ketiga tahun 2022. Dari pertemuan serta peninjauan lapangan yang telah dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta organisasi kemasyarakatan yang kami laksanakan, kami banyak menerima aspirasi dan masukan masyarakat tentang berbagai hal yang menjadi permasalahan terkait dengan kebijakan-kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Lombok Utara, serta kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Adapun beberapa aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada masing-masing anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara dari daerah pemilihan masing-masing, kami rangkum sebagai berikut. A. Bidang pemerintahan. Perlunya pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk melakukan pemulihan ekonomi dan percepatan pembangunan melalui desa-desa, termasuk infrastruktur jalan di desa-desa. B. Bidang ekonomi. 1. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara diharapkan untuk lebih memperhatikan masyarakat petani dengan memberikan bibit tanaman, perikanan, ternak, sarana prasarana pertanian. 2. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara diharapkan turut mengontrol harga kebutuhan pokok yang sering mengalami kenaikan harga sehingga banyak masyarakat yang mengeluh. 3. Perlunya bantuan modal bagi para nelayan dan petani sehingga dapat mengembangkan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan. 4. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara diharapkan dapat memberikan bantuan peralatan pengolahan makanan ringan dari bahan lokal dalam kurung singkong dan pisang dan lain-lain sebagainya, guna pemberdayaan dan peningkatan UMKM. 5. Pemerintah diharapkan untuk memberikan pembinaan dan bantuan modal usaha kepada kelompok-kelompok usaha masyarakat seperti kelompok usaha jasa catering, kelompok usaha jasa event organizer, kelompok usaha pertukangan dan perbengkelan, kelompok usaha percetakan, kelompok usaha konveksi, dan kelompok usaha pengolahan makanan dan minuman. C. Bidang keuangan. 1. Perlunya peningkatan tentang pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan bantuan keuangan kepada masyarakat secara merata dan berkesinambungan. 2. Perlu adanya dorongan dan stimulus untuk UMKM untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. D. Bidang pembangunan dan infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui SKPD sudah seharusnya memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang menjadi aspirasi masyarakat, di antaranya 1. Pembangunan infrastruktur jalan, sarana pertanian, sarana pendidikan, tempat ibadah dan infrastruktur lain di Kabupaten Lombok Utara mohon ditingkatkan. 2. Adanya usulan penataan lingkungan berupa rabat, talut dan lain-lain. 3. Usulan penembokan atau pemagaran lingkungan pemukiman, tempat ibadah dan pemakaman umum. 4. Usulan pembangunan drainase dan irigasi. 5. Usulan pembangunan sumur bor. 6. Usulan bantuan lampu penerangan jalan atau PJU. 7. Usulan pembangunan MCK. 8. Usulan pembangunan jembatan. 9. Usulan peningkatan jalan usaha tani. 10. Peningkatan jalan-jalan wisata. E. Bidang pendidikan. 1. Bantuan pendidikan dan keagamaan agar lebih diperbesar jumlah dan volumenya karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. 2. Perlu perhatian khusus bagi usaha-usaha pendirian pendidikan anak usia dini atau PAUD, TPQ di desa-desa karena manfaatnya sangat besar bagi pendidikan anak. 3.
perlunya bantuan hibah kepada lembaga atau yayasan pendidikan seperti madrasah, pondok pesantren yang saat ini keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat. Bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. 1. Masyarakat mengusulkan kepada pemerintah agar memberikan bibit unggul siap tanam untuk masyarakat yang berkebun dan bertani. 2. Usulan bantuan bibit ternak, sapi, kambing, maupun unggas. 3. Usulan adanya bantuan peralatan pertanian berupa mesin maupun non-mesin. 4. Adanya ketersediaan pupuk yang cukup. 5. Bantuan peralatan tangkap untuk nelayan. 6. Adanya usulan bantuan pengadaan kapal atau sampan bagi kelompok nelayan. 7. Masyarakat juga mengusulkan agar pemerintah daerah dapat memberikan pelatihan-pelatihan bagi petani dan nelayan untuk dapat meningkatkan hasil produksinya. G. Bidang kesejahteraan. 1. Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian kepada pemberdayaan adat dan budaya masyarakat Lombok Utara karena bagian dari kearifan lokal. 2. Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi anak, ibu hamil dan lansia, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. 3. Adanya usulan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat yang belum memiliki rumah yang layak. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. 1. Masyarakat berharap dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Hal ini dilakukan agar setiap pembangunan didasarkan pada kebutuhan masyarakat Lombok Utara. 2. Peran pemerintah sangat diharapkan dalam meningkatkan pelaku UMKM dalam hal pemasaran dan peningkatan mutu. 3. Penyediaan dan rehabilitasi rumah ibadah merupakan salah satu wujud dari bentuk toleransi beragama. Saudara-saudara peserta rapat dewan yang kami hormati, diharapkan dari hasil pelaksanaan reses dalam rangka menyerap aspirasi dan masukan masyarakat ini dapat dijadikan referensi bagi DPRD dan pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam membuat kebijakan penganggaran dan kebijakan program dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Dan hasil reses ini menjadi bagian dari dokumen perencanaan daerah. Adapun program dan usulan yang diterima oleh masing-masing DPRD secara rinci disampaikan dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Ketua DPRD Lombok Utara Artadi menjelaskan, laporan reses ini disampaikan berdasarkan hasil reses 30 anggota DPRD di masing-masing dapil. Adapun program-program yang disampaikan oleh masyarakat kepada DPRD itu harusnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, yang mana aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui DPR itu tidak keluar dari apa yang menjadi visi misi pemerintah dalam hal bagaimana memperbaiki infrastruktur pendidikan termasuk UMKM dan kesehatan. Laporan reses ini kita sudah paripurnakan hari ini, ya. Tentu di laporan reses itu sudah disampaikan kaitan dengan hasil reses 30 anggota DPR di masing-masing dapil. Tentu berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat atau konstituen kita itu sudah tertuang dalam laporan kita yang kita paripurnakan hari ini. Nah, itu menjadi sekarang bagaimana supaya pemerintah itu menindaklanjuti kaitan dengan program-program yang disampaikan oleh masyarakat kepada kami di DPR itu. Makanya laporan reses ini kami paripurnakan ini resmi. Itu maka ini harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Dan semua aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui kami di DPR itu tidak keluar dari apa yang menjadi visi misi pemerintah dalam hal bagaimana memperbaiki infrastruktur, pendidikan, termasuk juga UMKM, kesehatan dan lain sebagainya. Semua sudah tertuang di dalam laporan reses kami. Maka tinggal pemerintah daerah sekarang ini bagaimana mengakomodir semua laporan reses yang kami dapatkan dari masyarakat itu untuk ditindaklanjuti dan diprogramkan itu. Dulu memang gimana? Dari dulu tidak pernah laporan reses kami ini ditindaklanjuti program-programnya yang tertuang dalam laporan reses kami ini. Maka sekarang ini kami minta pemerintah daerah untuk menyampaikan kepada OPD-OPD terkait sesuai dengan leading sektor, sesuai dengan program-program yang diusulkan itu. Karena kami punya tanggung jawab dan beban kepada masyarakat yang sudah diatur di mana reses itu sudah diharuskan DPR itu melakukan reses itu. Tatkala hasil reses itu tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah, maka kami dianggap bohong oleh masyarakat. Itu yang kami antisipasi gitu. Sehingga penekanan kami kepada pemerintah daerah bagaimana supaya memprogramkan semua usulan reses
yang disampaikan oleh masyarakat kepada kami itu untuk disampaikan ke masing-masing dinas terkait. Lalu laporan ini akan disampaikan ke pemerintah juga, Bang? Tetap nanti pada saat musrenbang itu secara resmi laporan ini reses ini kami bacakan pada saat musrenbang kabupaten itu.